Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 IKP 4C ingin menampilkan hasil diskusi kami dalam mata kuliah komputer dengan tema stunting. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya Salma Fauzia Zana. saya Salsa Agustin, Saya Kinanti Putri Septiarini. Saya Jakla Mahara. Saya Padli Maulidan. Jadi, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi balita yang tidak sesuai dengan anak seumurannya, misalnya tinggi badan ataupun berat badan. Kenapa sih bisa disebabkan stunting? Stunting itu disebabkan karena gizi yang kronis. Adapun dampak yang ditimbulkan dari stunting ini ada 4. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik yang terhambat. Yang kedua, pertumbuhan otak ataupun perkembangan otak tidak optimal. Dan yang ketiga itu ada resiko kesehatan jangka panjang seperti diabetes ataupun obesitas. Yang keempat yaitu resiko penurunan ekonomi di masa depan. Nah, jadi sudah jelas kan dari stunting ini akan menimbulkan efek seperti apa? Selanjutnya ada penyebab dari stunting. Ada 4 penyebab dari stunting. Nah, yang pertama itu ada gizi ibu yang tidak optimal. Selama hamil dan menyusui, ibu harus memiliki gizi yang optimal untuk meningkatkan nutrisi kepada anak. Karena saat hamil dan menyusui itu adalah 1000 hari pertama ketika ibu memiliki anak. Jadi nutrisinya harus tercukupi. Nah, yang kedua ada gizi anak tidak optimal atau tidak cukup. Nah, di mana saat 1000 hari kehidupan pertama, anak ini tidak diberikan nutrisi yang cukup sehingga saat berkembang atau bertumbuh anak tidak sesuai usianya. Nah, lalu yang ketiga ada sanitasi yang buruk, di mana ibu ketika memegang anak ataupun saat anak dimandikan itu tidak bersih. Jadi itu bisa mempengaruhi stunting juga. Yang keempat ada pola asuh yang tidak tepat. Nah, di mana ibu ini tidak paham bagaimana cara mengatasi anak bayi, di mana ibu ini tidak bisa memberikan gizi dan nutrisi yang cukup untuk anaknya. Baik, selanjutnya ada pencegahan stunting. Yang pertama ada perbaikan gizi ibu hamil dan menyusui. Pencegahannya ada konsumsi makanan bergizi, suplemen zat besi, dan asam folat. Yang kedua ada pemberian ASI eksklusif. Pencegahannya memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Yang ketiga ada MPASI yang tepat. Berikan makanan pendamping ASI dengan gizi seimbang. Yang keempat ada hidup bersih dan sehat. Pencegahannya mencuci tangan, menggunakan air bersih, dan memastikan sanitasi yang baik. Yang terakhir ada pemantauan pertumbuhan. Pencegahannya yaitu rutin mengukur tinggi badan dan berat badan di posyandu atau puskesmas. Selanjutnya, peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah stunting. Ada beberapa peran dan pencegahan, diantaranya yang pertama edukasi gizi untuk keluarga, yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya nutrisi bagi anak. Yang kedua, askes sanitasi, yaitu gotong royong meningkatkan fasilitas sanitasi di lingkungan. Yang ketiga, stimulasi anak, yaitu bermain dan berinteraksi untuk mendukung perkembangan otak. Dan yang terakhir, pengawasan gizi oleh posyandu, yaitu aktif mengikuti kegiatan posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Lalu, apa saja sih teman-teman program pemerintah untuk menanggulangi stunting ini? Dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, ada intervensi secara spesifik, yaitu pemberian tablet tambah darah atau TTD kepada ibu hamil. Yang kedua, suplementasi gizi, seperti pemberian vitamin A dan makanan tambahan. Seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, di era pemerintahan sekarang, pemerintah sudah mengeluarkan program terbaru yaitu makanan bergizi gratis. Yang kedua ada intervensi secara sensitif, yaitu pemberian air bersih dan sanitasi yang layak. Dan ada juga programnya yaitu edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat. Lalu program pemerintah yang terakhir yaitu edukasi melalui media tentang pencegahan stunting dan cara mengatasinya.